Ya, innal hamda nahmaduhu wasta'inu wastaghfiruh. Kembali lagi di acara Dorce Show. Udah nggak ada. Enggak. Tidur setelah subuh aja. Pokoknya tidur setelah Subuh. subuh. Itu bisa menahan rezeki. Hanya dua kondisi di mana kita boleh iri sama orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di curhat bareng Ustadz. Masih ditemani oleh Bang Jack dan Kuko. Tepuk tangan bro. Gimana puasanya saudara-saudara? Alhamdulillah lancar banget. Aduh, mudah-mudahan lancar. Insya Allah. Mudah-mudahan. Temennya gimana Mas Kuko? Temennya kacau semua. Kacau semua. Temennya kan. Tapi sebelum temennya, ngomongin temennya, boleh dong minum dulu. Boleh. Boleh dong. Bismillah. Kopi tubruk nih. Kopi tubruk gajah mah. Aduh. Nikmat. Bentar, Oke. ngocet orang rumah dulu ya, suruh beli kopi tubruk. Oh boleh. Silakan. Beli kopi tubruk. Saya baru lihat Bang. Apa tuh? Jam kayaknya udah rubah lagi. Iya berubah. Kemarin nggak ini loh. Biasa, orang kaya. Oh. Biasa banget. Baru ngomongin penyakit hati. Ini. Langsung dicontohin. Biar ada contohnya gitu. Ini justru emang bagus. kasih Jadi dia contoh, tuh bukan sama gue teori. tuh udah gini banget, Yo. tektokan banget. Jadi temanya tuh itu. Cinta dunia. Cinta dunia. Itu kan termasuk dong. Benar. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kadang kita tuh gini ya. Kita tuh kan kadang-kadang kayak kita ya Bang Jack ya. Kita kan alhamdulillah kita orang-orang yang bekerja gitu ya. Iya. Nah, kadang-kadang di satu titik tertentu kerja kita alhamdulillah sukses, dikasih rezeki sama Allah gitu. Tapi kadang-kadang ada satu titik lelah, jenuh, lelah dan capek. Tapi tetap aja kita kejar gitu ya. Betul. Itu it's okay gak sih? Gitu. Ya itu sangat manusiawi banget ya. Kasuistik juga sih. Ada orang yang sebenarnya gini, yang bikin kita malas itu hasilnya kadang kan. Orang udah kerja keras, hasilnya dikit itu yang bikin capek. Ada juga yang kejar-kejar terus nih. Karena emang targetnya banyak-banyakan untuk aset, untuk ini, untuk itu kan. Jadi sangat kasuistik juga. Tapi pada intinya fitrah manusia itu, kata Nabi, manusia itu nggak akan pernah berhenti mencari duniawi sebelum mulutnya dimasuki oleh tanah, artinya meninggal. Iya, meninggal. Jadi seperti emang udah fitrahnya manusia. Jadi tinggal kita kontrol diri aja. Iya, kontrol diri ya, benar-benar kontrol diri sih. Iya. Tapi kan karena tadi manusia pada akhirnya akan kerja terus. Iya. Sampai mulutnya dimasukin tanah, sampai meninggal dunia. Nah, benar nggak sih kalau kita tuh semakin terlalu ngejar dunia, ujung-ujungnya akan lupa kematian. Oh iya. Tapi di satu sisi kita juga diajarkan untuk selalu beriktikaf, selalu berusaha berikhtiar ya. Itikaf ke masjid. Iya, salah. 10 terakhir Ramadan. 10 hari Sebelum kerja ke masjid dulu. Iya betul. Itu kata temennya Itikaf juga kan? dan Ikhtiar. ya Itu betul. kata temennya juga. Jadi sih. kayak takutnya rada-rada bingung mau ngejalanin yang mana. Di satu sisi jangan terlalu mengejar dunia, tapi di satu sisi lain kamu sebagai umat muslim yang beriman harus memaksimalkan hidupmu untuk terus bekerja untuk keluarga, untuk diri sendiri. Gimana tuh jadi cara ngimbanginnya? Cara ngimbanginnya enggak, dibalikin dulu sebenarnya. Kalau kita cari materi ini karena Allah dulu, itu dulu ya. Intinya Allah. Karena Allah, dan jangan menghalalkan segala cara. Itu yang kelihatan yang disebut itu cinta harta itu menghalalkan segala cara. Halal haram diembat, iklan judul diambil semua, yang syubhat semua diambil. Nah, itu yang bisa melalaikan. Kalau dalam selama masih dalam koridor kita boleh sebenarnya, boleh. Tapi gini ya, perumpamaan harta itu banyak banget sebenarnya. Di surah Al-Hadid ayat 20, di surah Yunus ayat 24 itu Pembahasan masalah harta ya. Harta itu banyak banget perumpamaannya. Kata Allah itu perumpamaan harta nih ya, perumpamaan harta karena kita kembali ke riwayat aja. Nabi pernah ngasih perumpamaan soal harta kepada sahabat. Sahabat ya. Kamu lihat ada kambing bangkai. Kamu lihat kambing bangkai itu ada bangkai. Pokoknya ada kambing bangkai kambing ya. Kok balik ya? Udah ngantuk. Tapi udah puasa ya. Udah buka puasa. Itu kebiasaan Anda aja. Kebiasaan. Oke, apa tadi ya? Ya, bangkai kambing. Ada bangkai kambing. Kata Nabi, siapa yang mau membeli bangkai kambing ini senilai satu dirham? Kata sahabat, yang nggak mau ya Rasulullah, dikasih aja. Ya, nggak mau. Mikir-mikir lah istilahnya gitu. Mikir lah. Ya, kata Nabi, seperti itulah dunia. Dunia malah lebih hina dari bangkai kambing ini. Dunia itu ya. Karena emang
sementara Kang umur berapa Iya, sih? iya, iya. Umur berapa coba? Umur berapa? Paling beliau ini berapa sih? 21. 21. Jadi perumpamaan seperti ini harusnya dikembalikan ke diri kita. Iya, iya, iya. Bangkai kambing yang cacat aja itu lebih bernilai di mata Allah ketimbang dunia ini. Makanya jangan terlalu cinta dunia. Ya, ya, ya. Cari sewajarnya aja. Cari sewajarnya. Kita juga harus punya aset, punya ini. Yang jangan sampai lalai aja, nggak sholat, nggak ini, nggak itu. Ya, Tetap betul. sholat lah. Cari kerja tapi tetap sholat. Ya, ya betul. Gitu kali ya. Soalnya ada nih teman saya. Temennya Biasa, lagi. ini Teman lagi. Banyak temen yang Banyak ya. parah lah. Temennya, iya udah. Iya, ada yang benar, ada yang enggak. Jadi dia tuh ini karena sebenarnya prinsipnya sama. Dia kan bilang kalau ini kan semua sudah ditakdirkan. Kalau saya tidak ditakdirkan jadi pesaingnya Elon Musk, Iya. ya udah saya bisa aja dong malas-malasan. Toh Allah sudah mentakdirkan itu. Padahal kan tidak begitu ya. Enggak begitu. Gimana sih kalau orang-orang kayak gitu terus dibilanginnya? Saya bilangin enggak kayak gitu. Muka kamu aja nggak mirip Elon Musk. Gimana rezekinya sama saya bilangnya gitu. Bingung soalnya jelasin secara ini bagaimana. Banyak orang yang bergantung sama ini takdir katanya. Ya, ya, ya. Oh ini gini. Dia lupa kalau takdir itu terbagi dua. Ada namanya takdir mutlak, ada takdir ikhtiar. Takdir mutlak ini kita nggak bisa ngubah, kita nggak bisa milih. Lahir dari siapa? Iya. Lahir dari siapa? Lahir WNI. Kelamin kita, Ya. WNI, Ya. ya, warna ini. Pokoknya semuanya umur gitu. Itu kita nggak- takdir iya, mutlak. Itu kita nggak bisa diubah. Nggak bisa Ada diubah. namanya takdir ikhtiar. Tadi. Rezeki ini. Rezeki, Walaupun ya. kita 7 turunan ke belakang miskin, kita bisa mengubah itu dengan Betul. kerja. Dengan kerja. Apa yang Allah takdirkan sebenarnya ini, yang tertulis di Lauh Mahfudz itu, Ya. itu bukan Allah menentukan rezeki kamu semiliar, bukan. Tapi Allah udah tahu dengan kemahaluasan ilmunya Allah, orang ini akan berusaha segininya nanti kalau akan hidup. dapat segitu. Akan banyak. Dia akan dapat segini, makanya Allah udah tahu nanti akan dapat semiliar selama hidup. Makanya tercatat di Lauh Mahfudz, bukan Allah yang nentuin. Iya. Ya, jadi Allah udah tahu nih, nanti aku nih hartanya cuma segini, makanya ditulis di sana. Iya. Allah udah tahu kita kan bekerja seperti apa, bekerja seperti itu. Kasih tahu temennya, jangan cuma ngandelin takdir tapi kerja gitu. Oh iya nanti saya kasih tahu. Nanti tahu ya. Sebenarnya gini, pertanyaan gue sama lu kok ya. Pertanyaan gue sama lu. Sebenarnya lu tuh ada gak sih temen kayak gitu? Jangan hayalan aja gitu. Kayaknya mencerminkan diri sendiri kali ya. Sebelum mendengarkan hayalan kuku, saya mau minum dulu boleh dong ya? Kopi tuh bro, gajah dulu lah. Temennya. Alhamdulillah. Bang Jack, Oke siap Kang Argo. rezeki itu bisa tertahan gak sih kalau kita manusia lupa sama Allah? Bisa iya, bisa enggak. Oke, yang Bisa iya. bisa iya. Iya, karena ini emang kalau kita lupa sama Allah itu Allah bisa menahan. Ya. Banyak sih penyebab ya rezeki tertahan. Termasuk ini banyak ini temannya mungkin seperti itu. Ya, pasti, Tidur pasti. setelah subuh. Tidur setelah subuh Tidur ketika setelah berpuasa. Subuh, enggak. Tidur setelah subuh aja. Apapun. Pokoknya tidur setelah Ya, Subuh, ya. itu setelah subuh, setelah itu bisa subuh. menahan rezeki. Itu bisa menahan rezeki. Bisa menahan rezeki sama pelit ke binatang. Pelit ke binatang. Misalkan ada kucing, ada apa, nggak harus tiap hari juga atau di Iya, dalam iya, rumah atau apapun ayam Iya. gitu atau ada siapa tahu. Itu kita bisa menahan rezeki juga. Tapi kalau harimau yang lewat gimana? Jangan kalau bisa lari. Tapi kalau harimaunya yang berupa patung aneh itu Ah, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Kalau bisa itu diperbaiki lah. Cokkan nih kok nggak serem. Bang Jack tadi yang tadi yang pertama ya. Bisa. Gini. Tidur setelah subuh. Ya, tidur Saya juga udah dapat ilmunya itu gitu ya maksudnya. Tapi boleh nggak diterangin nih sama teman-teman yang lagi nonton? Apa sih ininya tuh tidur setelah subuh? Kok bisa langsung jadi rezeki kagak ada? Iya. Yang apa sih Iya. konteks yang nyatanya tuh apa? Iya. Kenapa sih gitu? Oh iya, gini, nggak semua yang disebutin Nabi itu ada kita tahu hikmahnya, ada yang enggak, ada yang iya Kang. Tidak Ya, ya. tersirat ya. Iya, nah Ya. sahabat kan kalau dikasih tahu begitu, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, nggak Ya. perlu ditanyain. Iya. Nah begitu kan. Jadi kalau untuk itu nggak pernah dijelasin kenapa sih tidur subuh. pokoknya- Sama dengan Ya, ya. tidur setelah asar Kang. Ada juga tuh dilarang. Ya, ya, tidur cepet setelah asar, pikun, betul. cepet Oh, lupa ya, gitu kan. Nabi bilang begitu ya udah kerjain. Ya, Kalau ketika Rasulullah SAW mendengarkan membicarakan itu ya udah. Ya Gitu. udah. Ada beberapa hal yang memang tidak usah nggak perlu ditanyakan. penjelasan. Iya. Kayak kenapa sih harus
madhab kiblat ya karena Allah suruh ke situ. Iya. Seandainya Allah nyuruh sholat madhab Sungai Mekong ya udah kita. Apa ke Sungai Mekong? Iya siapa tahu ada Di antara berbagai macam sungai di dunia. Iya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat gitu aja sih. Iya. Hanya dua kondisi di mana kita boleh iri sama orang-orang. Dia punya harta yang banyak lalu dia belanjakan di jalan Allah itu kita boleh iri. Iya. Semoga kita bisa sama dengan mereka ya kan. Kedua orang yang punya ilmu dia mengajarkan orang lalu dia mengamalkan itu kita boleh iri. Tapi kalau dia punya mobil ini mobil itu nggak usah. Nggak usah. Kembali lagi tuh ke penyakit hati yang Benar, tadi. benar. Oke, Bang Gugu biasa netizen. Oh netizen lagi ya. Netizen. Kali ini ada langsung dari Oh, HP tangan. Oh, HP tangan. Langsung muncul. ini Nanti belum- editornya muncul teknologinya gitu. belum keluar sebenarnya. Belum, tapi editor nanti akan. Oh ya. Wah, seperti ini Iron Man. Iya, yoi. Ya udah kita langsung tanya ya. Kita lihat, sorry. Nah, gini nih. Bener nggak sih kalau harta yang kita dapat itu tidak baik, habisnya akan tidak baik juga? Gimana maksudnya pertanyaannya? Ya, enggak maksudnya hartanya tuh dari sesuatu Kalau yang tidak dihasilkan baik, dengan dari yang tidak Nanti baik. habisnya juga buat yang nggak baik. Bahkan atau mungkin habisnya tuh kayak habis aja gitu, Iya, kayak nggak nggak berkah. ada. Oh, kayak nggak berasa ya? Kalau Kayak misalkan easy lu tuh, money. ini niatnya kerja nih gitu kan. Lu tuh jadi tuh anak lu ntar sekolah di mana, Iya. bener jadi itu bini lu bisa ngasih ke orang tuanya gitu. Itu kan kayaknya kerasa gitu. Tapi ada tuh kejadian Paling kayak gitu. gampangnya mungkin kayak ini kayak dapat judi. Nggak, karena tapi Uang memang panas, uang iya, panas dimakan setan. Apa sih betul, itu istilahnya tuh? Betul. Sebelum Bang Jack jawab ya, itu emang gue lihat teman gue, bener kok. Teman gue, ya maaf. Temen kita kata. pacar parah-parah ya. Kan teman kita tuh banyak. Iya, Ada iya. teman yang ya gimana? Iya. Temen gue lihat gitu ya. Memang dia, ya maaf ya, dia dari kerjaan yang kalau menurut gue ya agak kurang bagus lah gitu ya ininya. Tapi memang dia tuh bener-bener akhirnya tuh hilang aja. Habis aja gitu, Padahal guys. uang tuh bahaya banget. Kayak istilahnya tuh duitnya juga bukan per bulan, gajinya tuh bisa per hari dan sebagainya. Tapi kayak emang rumah nggak punya, nggak ada aja gitu. Gitu. Gimana tuh Bang Jack? Iya. Pertanyaan si netizen yang tadi bacain. Apapun harta yang didapat dari haram, yakin aja ini nggak bisa jadi halal, Kang. Nggak bisa, nggak bisa jadi halal. Kata Nabi gini, harta atau makanan yang dimakan dari hasil uang haram dan kalau itu jadi daging itu hanya bisa hancur oleh api neraka yang bisa menghancurkannya. Oh. Emang seperti itu fitrahnya, nggak mungkin harta haram ini bisa jadi halal. Pun harta haram nih dia dapat dari maksiat nih, dia mau sumbangin ke masjid, itu nggak bernilai bisa, pahala. ya. Allah itu thayyib, Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Allah itu bersih, nggak mungkin sama aja kayak bersedekah. Yang seperti tadi, bersedekah dari uang haram, uang ini, uang itu nggak bernilai pahala sedikit. Sampai gitu ya, Sampai misalnya dia ke nyampe, masjid ya jadi bangun. kelihatan bermanfaat Ya, bermanfaat, gitu. bermanfaat. Tapi dia nggak berpahala malah dosa. Iya. Karena kan dia haram terus. Hindarilah teman-teman. Kalau bisa haram kan udah pasti nih. Kata Nabi syubhat aja loh masih abu-abu itu dihindari loh. Apalagi kalau yang haram ya. Ya semua anak istri kita bisa makan dari yang halal-halal aja ya. Amin, ya Itu Allah, sangat ya Rabbal berpengaruh ke kecerdasan, ke tubuh, ke masa depannya. Ya, amin. Ya Allah. Amin. Allahumma amin. Bang Gu, ada yang mau ditanya? Jadi ingat sih tadi kan masalah syubhat dan segala macam, masalah haram dan halal. Tapi saya jadi ingat ada sahabat saya. Oh, sahabat Sahabat teman. sekarang. Tadi Kalau lebih kalau dekat sahabat berarti. lebih dekat. Ya, lebih dekat. Kayaknya ini agak positif nih. Agak positif karena sahabat kan. Jadi dia itu dia itu kaya raya ya untungnya ya kaya. Tapi dia tidak sekaya Elon Musk. Iya. Tapi lebih kaya dari Elon Musk. Oh, lebih kaya. Lebih kaya. Elon Musk kan punya roket segala macam dia. Dia tidak punya roket sih tapi. Wow. Tapi dia yang tidak lupa 2 rakaat sholat subuh. Qobliyah subuh, Qobliyah subuh, di mana qobliyah keutamanya itu lebih utama dari dunia dan isinya. Benar. Dia lebih Tidak orang kaya. perlu roket Elon Musk, tidak Betul. perlu ke bulan. Iya, Dia iya. sudah punya kafling di akhirat gitu. Oke. Dia berarti lebih kaya dari Elon Musk. Ya? Lebih kaya dari sederhana tapi Elon Musk tidak bisa. Betul. gitu. Waduh, itu top. Itu Makanya keren. Elon Musk masuk dong. Yuk langsung Elon Musk yuk. Begini yuk. Asyhadu. Itu kan. Nanti mention di Twitter ya. Iya. Selesai. Selesai. Selesai sudah. Terima kasih banyak. Gak kerasa ini. Alhamdulillah sudah. banget. Alhamdulillah selesai sudah 19 detik. curhat hari ini. Bismillah, semoga amalan puasa kita di bulan ini Amin, kita amin. bisa Amin, maksimalkan amin. pahalanya. Amin ya Allah. Mabrur. Amin. Jadi Bang Jack, Iya. apakah Allah
marah kalau kita terlalu serius mikirin dunia sampai lupa akhirnya. Ini penutup nih, penutup. Oke, sebagai penutup, aku ingin membenarkan sedikit diksinya mungkin agak kurang. Allah itu marah. Oh iya betul. Jangan sampai anak-anak Jadi, Allah ini marah kayak pemarah gitu. Gini. Apakah Bang Jack kalau kita terlalu serius memikirkan dunia, Allah itu apa ya? Tidak meridoi. Tidak meridoi. Betul. Oh iya tentu seperti itu karena anjuran Allah itu selalu ada batasnya Kang. Ini porsinya segini, kapan dilanggar Allah itu nggak suka, harus ada konsekuensinya. Tapi balik lagi ya, itu bisa dibantu dengan istighfar, dengan bertobat kepada Allah karena Allah itu Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ya. Allah itu lebih sayang kepada hambanya ketimbang ibu kepada anaknya. Ya. Lebih sayang kok. Jadi jangan ngerasa, aduh aku ini udah berdosa banget, kayaknya udah jauh banget dari maksiat, kata temannya juga gitu kan. Iya. Terus menunda-nunda taubat. Kalau bisa teman-teman ini bulan Ramadan, taubatlah sekarang. Ini momentum yang bagus ini. Yeah. Ramadan itu bulan yang ajaib loh. Yang halal aja kita bisa meninggalinnya. Jima sama istri halal tapi bisa kita tinggalin. Yeah. Apalagi yang haram-haram, jangan ditunda ya teman-teman untuk hijrahnya sekarang. Hijrah pun kamu nggak perlu langsung jadi ustadz jadi apa. Hijrah aja dulu. Tinggalin pelan-pelan, sholat. Insya Allah semuanya akan berkumpul kebaikan kepada kita. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Iya. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa selalu mengumpulkan pahala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pahala yang berlipat dan merasakan nikmatnya kita beribadah di bulan Ramadan. Karena saya kira bulan Ramadan adalah bulan paling terpanjang rally lah istilahnya untuk mengumpulkan harta pahala grinding kalau bahasa anak dan zaman berkali-kali lipatkan gitu. Jadi ya ini benar-benar sangat sayang lah kalau dan ada satu lagi Kang, Nabi pernah mengaminkan doanya Jibril tentang puasa ini. Kata Jibril, celakalah merugilah orang-orang yang setelah lewat bulan puasa bulan Ramadan ini dosanya tidak diampuni. Itu orang-orang yang celaka banget. Teman-teman minta ampun. Ini bulan pertolongan, bulan ampunan. Pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, pintu langit dibuka. Pintu langit dibuka itu dua arti, doa gampang diterima, atau enggak rahmat Allah turun dengan deras. Jadi sangat celaka orang-orang yang lewat bulan puasa, lewat aja gitu. Enggak ada mohon ampunnya gitu, minimal enggak diampuni gitu, aduh celaka banget. Dan Nabi mengaminkan itu, artinya Nabi juga istilah kata enggak suka orang-orang yang melewatkan bulan Ramadan ini sia-sia. Gitu kan. Sahabat itu dalam waktu setahun 6 bulan berdoa untuk diketemukan bulan Ramadan. 6 bulan juga berdoa untuk semoga puasa pahalanya diterima. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi kita ayo come on. Bang Jack, Kang Mas Kuku, terima kasih. Kalau lagi break ya, sehabis kerja tuh enaknya kita pasti sambil ngopi, betul? Betul sekali. Setuju nggak nih? Setuju. Apalagi kopi yang masih panas makin enak rasanya. Untung ada kopi tubruk gajah yang ampasnya ini cepet banget turun. Jadi kita nggak perlu nunggu lama buat nikmatin kopi kita. Kopi tubruk gajah. Benar. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Arman Maulana. Saya Kak Jack Manis. Saya Kuku Imut. Sebelum menutup nih, sebelum Wabillahi Taufiq wal Hidayah ya. Daging apa ini? Obrolan ini kali ini daging juga kan. Daging kali ini adalah daging kurban. Masya Allah. Daging kurban. Daging kurban. Kenapa tuh? Karena kalau daging stick, daging itu duniawi, daging kurban bekal untuk di akhirat. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Mas Kuku. Mau saya yang menutup atau Bang Jack yang Kang Arman aja tapi nggak apa-apa, aku tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, I love you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting Anda harus tahu, kopi tubruk paling enak diminum pas masih panas. Mantap! Valid! Cuma kopi tubruk gajah yang bisa seruput selagi panas. Karena ampasnya cepat turun.